Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Tuhan menyediakan. Kita lihat satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak nama Allah di dalam Alkitab, di mana nama itu bukan sekedar nama yang diberikan oleh orang, tetapi merupakan gambaran Allah tentang dirinya sendiri. Tentang dirinya sendiri. Contohnya, kata Elohim. Elohim dipakai untuk menggambarkan bahwa Allah sebagai Allah seluruh bumi. Yang kedua, El Shaddai. El Shaddai menggambarkan bahwa Allah sebagai yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Begitu juga dengan Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku, artinya. Begitu juga dengan Jehovah Shalom. Tuhan itu damai sejahtera. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak sebutan untuk Allah. Begitu juga dengan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, dan lain-lain. Dan ada satu nama yang mungkin sering disebut oleh banyak orang. Dan ini adalah satu perkataan iman begitu yang kerap kali diucapkan oleh banyak orang percaya. Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nama atau sebutan Jehovah Jireh pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas gunung atau di atas bukit Moria saat Abraham hendak mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Abraham di usia tua baru dia mendapatkan seorang anak. Penantian yang cukup panjang. Dan pada akhirnya Tuhan genapi janjinya itu dan lahirlah Ishak. Tentu Ishak adalah anak kesayangan. Harta yang paling berharga dalam diri Abraham. Sesuatu yang tidak mungkin. Sarah yang mandul akhirnya melahirkan di usia tua. Sesuatu yang mustahil, tetapi ini terjadi.
Secara manusia saya mau katakan bahwa Ishak ini adalah harta yang sangat berharga bagi diri Abraham. Sangat berharga. Dan harta yang sangat berharga ini diminta oleh Tuhan kembali. Tuhan menguji Abraham, apakah dia mau memberikan harta yang paling berharga itu kepada Tuhan. Dan memang terbukti ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham, suatu ujian yang begitu berat, untuk menyerahkan anaknya Ishak satu-satunya dan anak yang cukup dikasihi, Abraham mau. Abraham taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Abraham, korbankan anakmu Ishak di Bukit Moria. Dan Abraham tidak berbantah-bantah. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Pagi-pagi betul dia pergi membawa Ishak ke Bukit Moria. Ini menunjukkan satu ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang luar biasa. Ketika sampai di Bukit Moria, Abraham tidak segan-segan ingin menyembelih Ishak anaknya, sebab Tuhan yang minta. Dan dengan segenap hati Abraham lakukan. Ketika dia taat melakukan perintah Tuhan, walaupun perintah ini cukup berat sepertinya, tapi dia taat. Dan dia tidak sungkan, tidak enggan untuk mengorbankan harta yang dikasihinya, harta kesayangannya. Maka kita melihat mujizat Allah terjadi. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Ketika Abraham hendak menyembelih Ishak, ada suara berseru, dikatakan saya bacakan. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Haleluya. Tidak segan-segan. Dia memberi apa yang kepunyaannya, kesayangannya. Satu-satunya lagi. Dia beri untuk Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Karena dia taat kepada perintah Tuhan, tanpa segan-segan memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akhirnya menyediakan seekor domba sebagai pengganti yang harus dikorbankan. Pengganti daripada Ishak. Mujizat terjadi. Tuhan menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada domba di bukit itu. Tetapi akhirnya ada domba. Karena apa? Ketaatan Abraham. Dari sinilah muncul nama Jehovah Jireh. Yang artinya Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati kisah di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ini, kata Tuhan menyediakan terjadi sesudah Abraham
melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan menyediakan terjadi ketika Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ada tindakan iman, yaitu rela menyerahkan harta miliknya yang paling berharga dalam diri Abraham, yaitu Ishak. Demikian juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau kita taat setia melakukan firman Tuhan dan memberi apa yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan menyediakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan menyediakan ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, apapun yang kita perlukan pasti disediakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Bapak, Ibu, Saudaraku, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini. Allah kita Allah yang luar biasa, sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada, dengan catatan kita taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.